Halo semua, selamat datang di kelas Big Data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Dewi Rosmala dari Informatika ITENAS Bandung. Hari ini kita akan membahas apa itu Big Data. Nah, sebetulnya kalau kita bicara Big Data itu adalah sekumpulan data yang sangat besar, di mana kumpulan data ini ada data yang terstruktur, misalnya seperti data yang kita ambil dari aplikasi database. Kemudian juga ada data yang tidak terstruktur. Kita biasanya misalnya mengambil dari media-media sosial seperti Twitter, kemudian kita bisa mengambil juga dari Skype. Nah, biasanya dari kumpulan data-data tersebut nanti kita bisa melakukan pemodelan, atau kita bisa melakukan prediksi, atau kita bisa melakukan klasifikasi dari data tersebut, di mana nanti tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi data ini menjadi value untuk pengambilan keputusan, baik itu untuk organisasi maupun untuk perusahaan. Oke, kita bicara tentang pertumbuhan data. Nah, ini di tahun 2000 gitu ya, di New Mexico itu untuk Sloan Digital Sky Survey menunjukkan bahwa pemakaiannya selama 10 tahun terakhir itu ada di kisaran 140 terabyte. Nah, kemudian untuk di bidang biologi dan kedokteran itu ada yang namanya EBI, European Bioinformatics Institute. Dia memproduksi sekitar 20 petabyte data gitu ya. Nah, ini double in size setiap tahunnya gitu ya. Nah, kemudian kita bicara perubahan kultur dan perilaku, bahwa nah ternyata nih data yang memang sangat banyak, sangat banyak gitu, itu ternyata ada di sosial media. Di dalam word cloud itu sosial media menduduki tempat yang paling tinggi dari media-media yang ada untuk pertumbuhan data. Di sini ada beberapa aplikasi seperti Facebook, YouTube, Google, Spotify, Domains, kemudian ada Apple, dari website, Walmart, email dan sebagainya, itu memproduksi data yang sangat-sangat besar. Oke, kemudian kita bicara nih datangnya tsunami data ya. Di sini kita juga bicara web dan social network yang mengenerate data yang luar biasa banyak. Contohnya misalnya Google gitu ya. Google ini memproses sekitar 100 petabyte per day, per hari gitu ya. Kemudian Facebook ini mencapai 300 petabyte per user data per hari. Kemudian di dalam YouTube ini ada sekitar 1000 petabyte video penyimpanan, dan ada sekitar 235 terabyte data yang dikoleksi oleh US Library of Congress. Oke ya, nah tadi kita sudah lihat bagaimana manusia memproduksi data yang sekian banyak, sekian enormous gitu ya, banyak banget gitu ya. Nah, sebetulnya kita tuh kebanjiran data gitu. Cuman masalahnya adalah kita kebanjiran data, tapi sebetulnya kita miskin pengetahuan. Jadi istilahnya we are drowning in data but starving for knowledge gitu ya. Nah, inilah cikal bakal kenapa kita nanti akan membicarakan bagaimana kita melakukan pengelolaan ataupun bagaimana kita melakukan analisis untuk big data. Nah, big data ini sebetulnya bisa kita klasifikasikan. Nah, pertama kita klasifikasi berdasarkan volume. Jadi kenapa dikatakan big data itu memang karena volumenya yang sangat besar gitu. Jadi volumenya ini bisa dari berbagai lingkup gitu ya. Nah, kemudian kita bicara variety atau variasi gitu ya. Nah, tipe data yang ada di dalam big data ini sangat bervariasi gitu ya. Tadi saya sudah paparkan sebelumnya bahwa kita bicara unstructured, semi-structured maupun yang structured data. Nah, ini variasinya sangat-sangat banyak gitu ya. Nah, selain itu kita bicara juga tentang velocity atau kecepatan. Karena data yang sangat besar, tentunya kita tidak bisa melakukan proses di komputer yang biasa, karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, sehingga di sini kita bicara velocity atau kecepatan, maka kita memerlukan yang namanya tools atau komputer yang memang sangat-sangat besar kapasitasnya. Oke, sekarang kita bicara nih, kenapa big data itu penting gitu ya. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan sekarang ini sudah eranya menggunakan sistem big data. Karena apa? Karena misalnya pertama,
dengan big data ini bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, dan kemudian kita juga bisa membuat pemasaran secara pribadi untuk masing-masing individu. Sehingga tujuan akhir dari big data ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang dimana bisnis dapat memakai semua potensi yang didapat melalui big data dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat, yang lebih cerdas, yang bisa nanti meningkatkan kinerja untuk setiap perusahaan yang menggunakan big data tersebut. Di sini kita akan sedikit membahas nih beberapa contoh manfaat dan fungsi dari big data di beberapa perusahaan. Misalnya untuk pemasaran nih, kita bisa bicara misalnya bagaimana melakukan profiling produk maupun profiling customer. Kemudian misalnya di jasa transportasi kita bicara misalnya bagaimana jasa pengiriman itu kita atur sedemikian rupa sehingga menjadi optimal. Itu juga bisa menggunakan sistem big data. Atau misalnya kita bicara di manufacturing, itu kita bicara misalnya untuk analisis risiko, atau kita juga bicara nanti bagaimana kita menemukan tempat misalnya untuk pengeboran yang memang di situ bisa efektif dengan menggunakan big data. Big data ini kita tidak hanya bisa melibatkan satu orang atau satu sistem gitu ya, karena dipandang dari sisi pemrosesan itu memerlukan pemrosesan yang memang perhitungan yang agak rumit, sehingga memang kita memerlukan program, sehingga dibutuhkan orang IT gitu ya untuk pemanfaatan big data ini. Kemudian yang kedua, pada saat kita menganalisis data, itu kita membutuhkan statistik gitu ya. Nggak bisa kita analisis tanpa knowledge, sehingga disinilah kita masuk bagaimana analisis-analisis atau tools-tools yang ada di dalam statistik itu nanti kita gunakan. Dan satu lagi tentunya juga orang di pihak yang memerlukan data tersebut untuk bisnisnya gitu ya. Misalnya nanti kita perlu bisnis analisnya yang bisa memanfaatkan data yang kita ambil dari big data tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu big data gitu ya, makhluk apa gitu big data itu gitu ya. Nah, terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.